Itu kesalahan. Karena ini sebuah pilihan sistem dari 98 sampai hari ini yang bagi saya itu kecelakaan pilihan sistem. Kecelakaan sejarah. Yang mana yang salah? Liberal, sangat liberal kita hari ini. Soal ini biar Bung Ade aja yang menjawab. Ya, nanti dijawab. Jadi liberal yang mana misalnya? Jadi gini, Biarkan soal Bung Ade begini yang kemarin gini ya. Karena yang milih sistem ini Bung Ade Armando salah satu. Ya, jadi ini sebenarnya ya kesepakatan kolektif, tetapi di dalam proses liberal yang mana misalnya? Supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Ya, jadi gini, dari sistem politik saja kita hari ini nggak ada lagi sistem perwakilan kan. One man one vote dalam sebuah kebebasan pilihan-pilihan calon wakil rakyat itu kan semua kapital yang berbicara di situ, ya. Dan di situ liberal. Salah satunya. One man one vote. One man one pemilihan vote. langsung Bukan oleh ada lagi sistem demokrasi langsung oleh rakyat itu adalah liberal. Liberal, sangat liberal. Yang sangat Ya. liberal itu apa yang diusung oleh Kodari kemarin? Apa itu, Bung Rey? Presiden bisa 3 periode. Loh, Prabowo sama Jokowi bisa saja. Ya kan, itu tapi kan sistem nggak. contoh salah satu Kan contoh ya, yang itu- disebut dengan paling liberal. Itu Makanya gagasan. saya mengusulkan untuk menjawab ini kita serahkan kepada Bung Ade dan juga Bung Kodari. itu Karena yang sebuah mempraktekkan Tapi demokrasi yang sebuah gelitik. nanti bisa jawab. sistem salah atau pengelolanya? Disebut kecelakaan sejarah karena demokrasi kita dianggap terlalu liberal. Pemilihan langsung dinilai mahal, konflik tinggi, dan membuka ruang bagi pemodal. Tapi, jika oligarki tumbuh, apakah salah pada kebebasannya atau pada cara sistem itu dijalankan? Mengontrol jutaan rakyat memang sulit. Mengontrol segelintir elit jauh lebih mudah. Tanya dulu, dari mana logika one man one vote, pemilihan langsung oleh rakyat itu liberal dan menghancurkan Nah, negara ini? saya sekarang gini, yang kemarin sempat hangat soal bagaimana pemilihan kepala daerah itu akan dikembalikan kepada DPRD. Ya. Ya, karena apa? Sangat destruktifnya sistem pemilihan kepala daerah yang langsung hari ini itu. Kemarin kan wacananya soal high cost politik saja. Bentar, jawaban saya belum pertanyaan saya belum Ya. Anda jawab. Di mana logikanya ketika pemilihan langsung oleh rakyat one man one vote Ya. itu adalah liberal yang merusak negara ini? Loh, kebebasan yang tanpa batas ya, termasuk yang sekarang ini kita amandemen UUD 45 itu sampai 4 kali ya. Di dalamnya itu kebebasan-kebebasan yang luar biasa tanpa ada kontrol juga itu menjadi pintu masuk untuk orang seenaknya berbicara. Contoh konkret hari ini ya, contoh konkret saya katakan. Bagaimana seorang mantan kepala seorang presiden kita dinistakan secara luar biasa tanpa adanya sistem yang melindungi sebuah wibawa seorang mantan presiden ya Pak yang Jokowi dinista, maksudnya dengan dihina. kasus ijazahnya. Kasus salah satu contoh itu ya. Ya. Salah satu contoh. Semua pelaku-pelakunya hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan tampil terus di media untuk melakukan Tapi itu kan campaign nggak ada soal. kaitan dengan one man one vote. Enggak, itu kebebasan yang diberi ruang oleh sebuah sistem politik kita. One man one vote di kepala daerah itu juga sebuah kecelakaan. Coba lihat. Pertanyaan saya one man one vote mana yang merusak? Loh, orang dulu kepala daerah itu dipilih melalui perwakilan DPRD. Dan itu lebih baik. Lebih baik, lebih bisa mengontrol destruktifnya sistem Bukankah itu. mengontrol anggota DPRD jauh lebih buruk nanti? Oh enggak. Karena apapun bisa dilakukan. One man one vote merusak? Aiman bertanya sederhana, di mana logikanya hak pilih langsung menghancurkan negara? David menjawab dengan narasi biaya dan modal. Katanya, pemilihan langsung itu mahal, destruktif, dan membuka ruang kapital. Menguasai 10 juta pemilih sulit, tapi menguasai 100 anggota DPRD lebih mudah, dan disitulah uang bekerja. Ia menyebut sistem terlalu liberal, kebebasan kebablasan, rakyat hanya diberi hak memilih 5 tahun sekali. Bahkan ia menyentil, tidak semua orang punya kapasitas yang sama dalam menentukan pemimpin. Namun di titik ini muncul ironi. Jika politik uang terjadi bahkan di DPRD, lalu apakah masalahnya pada one man one vote atau pada integritas elit dan lemahnya penegakan hukum? Jika uang bisa membeli suara rakyat dan juga bisa membeli suara dewan, maka yang rusak bukan prinsip kedaulatan rakyat, melainkan ekosistem politiknya. Menyebutnya kecelakaan sejarah terdengar dramatis, tapi bisa jadi yang kecelakaan bukan sistemnya,
melainkan moral para pemainnya. Sudah Saya rentang bertanya, kendali. Contoh gini, saya kasih daripada contoh, Bung. menguasai katakanlah untuk Jakarta 10 juta orang, lebih baik menguasai 100 anggota DPRD. Ya, makanya di situ modal yang berbicara untuk menjadi seorang Modalnya lebih gubernur. kecil untuk menguasai. Ya, untuk apa menjadi hubungannya seorang dengan- gubernur, dan apa menjadi hubungannya seorang dengan Pak kepala Jokowi, daerah, coba? kalau nggak punya modal sekarang, Iya. ya, itu sangat susah. Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Betul, tanya tadi. Hah? Dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Soal yang mana? Kan katanya merusak Tak langsung. pilkada tak langsung, lalu Ya. kemudian tadi Jadi saya bilang, sekarang kan sistem kita ini sangat liberal. Baik dalam sistem politik, ya, sistem sosial kita, budaya kita itu. Bung Kalau David, dulu orang saya mau tanya Bung David dulu. orang punya Anda kebebasan setuju bertanggung nggak jawab dulu ya. Presiden itu bisa 3 periode. Loh, sekarang undang-undang memungkinkan itu nggak? Enggak, ini bukan soal undang-undang. Anda setuju nggak sebagai ide presiden itu bisa 3 periode? maksudnya undang-undang bisa dirubah gitu. Kalau kita bersepakat lewat perbaikan undang-undang ya, monggo kalau itu disepakati, nggak ada salahnya. Berarti itu liberal dong. Loh, kok liberal? Gimana Kalau- kalau presidennya nggak dibatasi? 10 juta rakyat versus 100 elit. David Payung berargumen, daripada menguasai 10 juta pemilih, lebih efektif menguasai 100 anggota DPRD. Baginya, sistem langsung membuka ruang modal bermain lebih luas. Masalahnya sistem, bukan orangnya. Aiman Bijaksono menggugat, di mana logika one man one vote merusak negara? Apa hubungan teori itu dengan praktik kekuasaan hari ini? Rai Rangkuti membalik serangan. Ia tak hanya membantah logika 100 lebih mudah dikontrol, tapi menuduh kerangka pikir itu justru berbahaya. Kalau segelintir elit lebih mudah dikendalikan, bukankah itu pengakuan bahwa demokrasi perwakilan juga rentan dibeli? Perdebatan ini bukan sekedar soal teknis pemilihan, ini soal cara memandang rakyat. Apakah rakyat terlalu banyak sehingga harus difilter, atau elit yang terlalu mudah ditawar? Jika 10 juta orang dianggap sulit dikendalikan, mungkin justru disitulah makna demokrasi. Kan kalau dibatasi 3 periode, apa yang salah? Loh, itu artinya liberal. Umumnya orang pakai 2 periode. Enggak. Anda pakai 3, ya lebih liberal dong dari 2 periode. Loh, kalau misalnya gini, kalau itu diketukkan palu, nggak gini, Bung. Kalau itu disepakati Satu. lewat perubahan Yang UUD kedua, 45, apa yang salah? Seorang presiden aktif membiarkan anaknya untuk terlibat dalam pilpres lagi. Itu liberal apa enggak? Loh, itu kan sistem. Nah, iya. Nah, Iya. makanya gini, Iya. saya tanya Ini Bung Rey, liberal apa enggak? itu kemauan Pak Jokowi atau bukan? Bukan. Kita menanya seorang presiden, kan saya nggak menyebut Iya. Pak Jokowi. Iya. Seorang presiden aktif membiarkan anaknya terlibat untuk dalam pencapresan. Iya. Itu sistem liberal apa enggak? Ya karena sistemnya memberi ruang untuk itu. Berarti- Pertanyaannya, kenapa nggak mereformasi sistem yang ada di MK? Berarti Pak Jokowi kalau diturunkan Pak Jokowi ikut sistem liberal itu. Enggak, salah. Logika Anda salah. Loh, gimana? Salah logika Anda. Kalau misalnya MK tidak membuka ruang itu, ya berarti kan nggak bisa. Iya, berarti- Tetapi karena MK membuka ruang itu, apa yang salah? Ya berarti Pak Jokowi ikut demokrasi liberal itu. 3 periode, liberal atau sekadar akal-akalan. Dalam segmen panas itu, David Pajung melempar jebakan. Kalau masa jabatan presiden bisa diubah jadi 3 periode lewat kesepakatan politik, apa salahnya? Bukankah itu justru lebih liberal dari 2 periode? Logika David sederhana, tapi provokatif. Kalau 2 periode dianggap standar, 3 periode berarti lebih longgar, lebih bebas, lebih liberal. Jadi siapa sebenarnya yang inkonsisten? Rai Rangkuti tak menjawab setuju atau tidak. Ia menghindari pertanyaan teknis itu, lalu memindahkan medan tempur. Bukan soal definisi liberal, tapi soal watak kekuasaan. Ia menyerang cara berpikir Jokowian. Dikit-dikit makar, kritik dibalas kriminalisasi. Disinilah ironi muncul. David yang mengkritik sistem terlalu liberal justru membuka pintu 3 periode asal disepakati. Rai yang mengaku membela demokrasi tak memberi jawaban tegas soal pembatasan kekuasaan. Akhirnya, debat bukan lagi soal apakah 3 periode sehat bagi demokrasi, melainkan soal siapa yang lebih berhak mengklaim moral politik. Dan pertanyaan kunci itu menggantung. Jika kekuasaan bisa diperpanjang atas nama prosedur, apakah itu tanda kebebasan atau tanda elastisnya prinsip?
Jokowi. Sistem di MK, sistem di MK itu membuka ruang untuk itu. Jadi jangan selalu personality ke seorang Jokowi, karena itu yang saya katakan. Jangan-jangan nanti rakyat bersuara jadi bilang liberal. Iya, ini kita juga sangat liberal sebenarnya. Tapi Anda ada di forum liberal. Ya. Silakan. Karena semua orang bisa berbicara dengan apa yang menjadi gagasan-gagasannya. Karena rakyat bisa bicara atas kedaulatannya. Ya. Ya, silakan. Sekarang rakyat bicara di antara mahasiswa nih. Saya pikir tadi waktu saya nggak akan ada lagi nih kalau lihat perdebatan ini. Ya, pertama saya memang beruntung ya. Saya menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. 8 tahun sebelum Pak Harto turun, saya udah jadi dosen. Saya menjadi narasumber di iNews TV sejak zaman Pak SBY. Membela adab atau mengawal kritik. Dalam duel itu, Ray Rangkuti menyerang apa yang ia sebut cara berpikir Jokowian. Alergi kritik, dikit-dikit makar, kritik dibalas kriminalisasi. Baginya, demokrasi sehat butuh oposisi, bukan pembelaan total. David Pajung berdiri di sisi berbeda. Ia tak bicara soal pola pikir, tapi soal adab. Mantan presiden harus dihormati. Prestasi seperti infrastruktur dan stabilitas tak boleh dihapus hanya karena polemik. Jika ada tuduhan, selesaikan lewat hukum, bukan opini publik. Ray membalas dengan logika sederhana. Jika Jokowi dianggap pemimpin baik dan lahir dari sistem demokrasi langsung, berarti sistem itu bekerja. Mengapa menyalahkan sistem? David menjawab, menghormati proses hukum adalah pendidikan politik. Membiarkan tuduhan liar tanpa jalur hukum justru merusak tatanan. Akhirnya, perdebatan bukan lagi soal benar salah Jokowi. Ray berbicara tentang budaya kekuasaan dan pentingnya oposisi. David berbicara tentang etika bernegara dan supremasi hukum. Yang satu takut kritik dibungkam, yang lain takut kehormatan institusi dirusak. Dan di antara dua ketakutan itu, publik diminta memilih, lebih penting menjaga wibawa atau menjaga daya kritis. Kesimpulan besar dari seluruh perdebatan. Jika dirangkum, seluruh duel argumen antara Ray Rangkuti dan David Pajung sebenarnya bukan sekadar soal Jokowi, 3 periode atau one man, one vote. Ini benturan dua cara melihat demokrasi. David melihat masalah ada pada sistem yang terlalu longgar, terlalu liberal, terlalu memberi ruang pada modal, terlalu membuka celah konflik. Baginya, solusi adalah penguatan tata kelola, prosedur hukum, dan penghormatan pada institusi serta pemimpin. Ray melihat masalah ada pada perilaku kekuasaan, budaya anti kritik, kecenderungan membungkam oposisi, dan konsentrasi kekuatan politik. Baginya, solusi adalah menjaga oposisi tetap hidup dan kritik tetap keras. Ironinya, yang mengkritik sistem kadang membela perpanjangan kekuasaan, yang membela demokrasi langsung kadang menghindari jawaban tegas soal batas kekuasaan. Akhirnya, publik dihadapkan pada pilihan yang lebih mendasar. Apakah yang lebih berbahaya bagi demokrasi, kebebasan yang terlalu luas, atau kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi? Karena bisa jadi persoalannya bukan sistemnya, bukan juga individunya, melainkan bagaimana elit memperlakukan kekuasaan ketika mereka memilikinya. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.